Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Ekonomi Perpajakan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Video ini sebagai media pembelajaran untuk berbagi sekaligus memberikan point of view kepada teman-teman mengenai konsep dasar perpajakan, terkhususnya pajak pertambahan nilai, serta peranan dalam perekonomian di Indonesia. Sebelum membahas pajak pertambahan nilai, terlebih dahulu mari kita memahami konsep dasar perpajakan yang telah kita pelajari di mata kuliah Ekonomi Perpajakan sebagai dasar untuk membahas materi yang akan kita sampaikan selanjutnya. Dalam mata kuliah Ekonomi Perpajakan, kami memahami konsep dasar perpajakan dan peranannya dalam perekonomian. Diawali dengan mengetahui dan memahami konsep dasar perpajakan dan pengklasifikasian pajak pusat dan pajak daerah, serta menganalisis kontribusi dari setiap jenis pajak dalam perekonomian. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara, baik individu maupun badan hukum, kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mendapatkan timbal balik atau kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pertama, pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yaitu Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Jenis pajak pusat meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan tertentu, dan pajak karbon. Kontribusi pajak pusat bagi perekonomian digunakan untuk belanja pemerintah pusat, yang meliputi belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan ASN pemerintah pusat, belanja barang seperti alat tulis pemerintah pusat, belanja modal, subsidi, dan bantuan sosial. Selain itu, digunakan untuk transfer dana ke daerah seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa, serta pembayaran pokok utang negara dan pembayaran bunga utang negara. Kedua, pajak daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak provinsi. Pajak provinsi adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi melalui Bapenda atau Dispenda sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Jenis-jenis pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kontribusi pajak provinsi bagi perekonomian digunakan untuk belanja pemerintah provinsi, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, dan bantuan sosial. Selain itu, digunakan untuk transfer dana ke daerah kabupaten kota, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa. Selanjutnya, pajak kabupaten kota. Pajak kabupaten kota adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten kota melalui BPKBAD, Bapenda, atau lembaga sejenisnya yang penamaannya dapat berbeda sesuai kesepakatan daerah masing-masing. Jenis-jenis pajak kabupaten kota meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kontribusi pajak kabupaten kota bagi perekonomian digunakan untuk belanja pemerintah kabupaten kota yang meliputi belanja pegawai seperti gaji, PNS, SD, dan SMP negeri, belanja barang dan jasa untuk kebutuhan operasional daerah, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, serta belanja tidak terduga. Berdasarkan klasifikasi tersebut, materi yang akan kami bahas pada video ini yaitu mengenai pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai termasuk ke dalam kategori pajak pusat. Setelah kita memahami bahwa pajak pertambahan nilai termasuk dalam kategori pajak pusat, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Baik orang pribadi, badan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Berdasarkan golongannya, PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, karena konsumen tidak secara langsung membayarkan ke DJP. Tetapi yang memungut, menyetorkan, dan melaporkan ke DJP adalah pengusaha kena pajak. Selanjutnya, kita akan membahas subjek PPN.
Subjek PPN adalah pihak yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak serta dikenai kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan PPN. Yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP. PKP adalah pengusaha yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan membayarkan PPN atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, konsumen akhir, yaitu orang yang membayar besarnya pajak terutang. Selanjutnya, objek PPN. Objek PPN adalah barang atau jasa yang dikenakan PPN. Objek PPN antara lain, yang pertama, penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan pengusaha di dalam daerah pabean. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, pemanfaatan BKP atau JKP tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, ekspor BKP atau JKP. Yang kelima, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha. Yang keenam, penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Barang bebas PPN antara lain, yang pertama, barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak seperti beras, telur, dan kedelai. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, atau sejenisnya yang dikonsumsi di tempat. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Selanjutnya ada jasa yang dibebaskan oleh tarif PPN. Ada jasa di bidang kesehatan, jasa di bidang pelayanan sosial, jasa di bidang pengantaran surat dan perangko, jasa di bidang pendidikan, jasa di bidang keagamaan, jasa di bidang perbankan, dan jasa umum lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tarif PPN yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, tarif 11% untuk barang kena pajak ataupun jasa kena pajak non mewah. Yang kedua, tarif 12% untuk barang kena pajak yang tergolong mewah, dan tarif 0% untuk kegiatan ekspor, baik itu ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Dalam mekanisme PPN terdapat dua istilah penting, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak yang dibayarkan oleh pengusaha kena pajak saat melakukan transaksi atau membeli barang ataupun jasa kena pajak untuk kegiatan usahanya. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang ataupun jasa kena pajak kepada konsumen. Pajak masukan dan pajak keluaran tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah PPN yang harus disetorkan kepada DJP. PPN yang dibayarkan oleh masyarakat tidak hanya sebagai penerima negara saja, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Yang pertama, untuk belanja negara, meliputi pembayaran gaji ataupun tunjangan ASN di bawah kementerian. Yang kedua, untuk belanja barang demi kelancaran operasional kementerian. Yang ketiga, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial maupun subsidi kepada masyarakat. Bagian penerimaan pajak juga disalurkan kepada pemerintah daerah melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa. Selain itu, pajak juga digunakan untuk pembayaran utang negara, baik itu pokok utang maupun bunga utangnya. Setelah kita mempelajari pajak pertambahan nilai, mari kita kaitkan dengan kondisi nyata yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita membeli kebutuhan sehari-hari di minimarket seperti Alfamart maupun Indomart. Nah, pada saat kita membeli makanan, minuman, alat tulis maupun barang lainnya yang termasuk barang kena pajak, nah nanti pada struk pembayaran akan dikenai PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh lainnya adalah ketika kita menggunakan layanan digital seperti Netflix, Spotify, atau YouTube Premium. Nah, pada saat melakukan pembayaran biaya langganan digital, konsumen juga dikenai PPN karena layanan tersebut termasuk jasa kena pajak. Dalam kedua contoh tersebut, konsumen merupakan pihak yang menanggung beban atas PPN. Sedangkan pengusaha kena pajak itu bertugas untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN pada negara. Hal ini menunjukkan bahwa PPN merupakan salah satu pajak yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Hampir setiap hari kita melakukan transaksi yang dikenai PPN. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai pajak pertambahan nilai. Semoga bisa menjadi referensi dan memberikan point of view dalam memahami konsep dasar pajak dan peranannya dalam perekonomian. Demikian video pembelajaran kali ini. Jika ada kritik, saran, dan penjelasan lainnya yang perlu ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.